Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham di harga 300-an. Nah, menariknya, saham ini terus turun hingga mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Apakah ini sebuah kesempatan? Simak video ini sampai habis agar mendapat pemahaman yang utuh. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham yang akan kita bahas adalah TOTL atau PT Total Bangun Persada. Seperti yang kamu tahu, perusahaan ini bergerak di bidang pengembang properti. Beberapa proyek terkenalnya bisa kamu lihat di sini, seperti Central Park di Jakarta Barat, Kemang Village, Trans Studio di Makassar, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lihat dari sisi pemegang sahamnya. 56,5% saham dimiliki oleh PT Total Inti Persada sebagai pemegang mayoritasnya. Dan ada 32% saham yang ada di masyarakat. Untuk komposisi saham yang ada di masyarakat bisa dikatakan normal dengan angka 32% ini. Nah, untuk direksi dan komisarisnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada direksi dan komisaris yang punya kepemilikan saham perusahaan. Artinya, selain mereka memimpin perusahaan, mereka juga adalah pemilik perusahaan yang mereka pimpin. Kita masuk kepada pergerakan harga setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham TOTL ini cenderung punya probabilitas yang tidak terlalu baik, di mana mereka hanya punya probabilitas yang cukup tinggi di bulan November saja, itu pun hanya 56%. Selain itu, dari bulan Januari sampai Oktober dan bulan Desember, saham ini punya probabilitas kenaikan di bawah 50%. Dan pada bulan Januari tahun 2023 saat video ini dibuat, harganya belum bergerak kemana-mana, alias masih 0%. Kita masuk kepada neraca keuangannya. Perusahaan punya total aset yang mencapai 3 triliun rupiah, dan kemudian mari kita lihat apa saja komponen yang mendominasinya. Teman-teman bisa amati di sini bahwa mayoritas aset perusahaan berasal dari saldo kasnya sebanyak 829 miliar. Selain itu, ada juga aset kontrak sebanyak 373 miliar dan piutang retensi sebanyak 262 miliar. Di sini kita bisa melihat bahwa perusahaan punya saldo kas yang banyak, di mana sekitar 829 miliar rupiah. Dan hal itu akan kita bandingkan dengan total liabilitasnya. Bisa teman-teman lihat di sini, dengan total kas yang mencapai 800-an miliar, perusahaan punya liabilitas 1,7 triliun. Artinya, meski komponen aset perusahaan didominasi oleh saldo kasnya, tapi angka tersebut tidak cukup apabila perusahaan ingin melunasi seluruh liabilitas mereka. Dan ada yang penting di sini bahwa mayoritas liabilitasnya berasal dari jangka pendek, di mana akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 1,5 triliun rupiah. Kemudian mari kita lihat ekuitasnya. Perusahaan punya ekuitas 1,2 triliun yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Oke, kita masuk ke dalam laba ruginya. Perusahaan punya pendapatan usaha sebanyak 1,7 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokoknya yang naik dari 1,1 menjadi 1,5 di tahun 2022. Oke, apa dampaknya terhadap laba kotor perusahaan? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba kotornya mengalami peningkatan dari 166 miliar menjadi 210 miliar. Artinya kenaikan pendapatan usaha ini jauh lebih besar dibandingkan kenaikan beban pokok pendapatannya. Sehingga perusahaan masih mampu mencetak pertumbuhan laba kotor di tahun 2022. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini, meskipun terjadi kenaikan laba kotor, tapi laba periode berjalannya malah mengalami penurunan dari 75,7 miliar turun menjadi 65,9 miliar di tahun 2022. Bisa teman-teman lihat di sini, penyebabnya berasal dari beban lain-lain sebanyak 50 miliar, di mana angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 13 miliar saja. Selain komponen tadi, teman-teman juga bisa lihat bahwa adanya penurunan laba proyek Ventura bersama, di mana pada tahun 2021 perusahaan membukukan laba sebanyak 39,4 miliar dan di tahun 2022 hanya 15,2 miliar saja. Kedua hal itulah yang menyebabkan kenapa laba periode berjalannya bisa mengalami penurunan sekitar 10 miliar rupiah. Aspek berikutnya yang akan kita bahas adalah historical laba. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sejak tahun 2019 hingga 2022, saham TOTL ini mengalami penurunan laba secara terus-menerus setiap tahunnya.
Dan hal itu tentu saja bukan merupakan kabar yang baik. Jika teman-teman juga membandingkan laba tahun 2019 dan tahun 2022 dengan data yang disetahunkan pada tahun 2022, angka pencapaian laba di tahun ini hanya setengah dari pencapaian laba di tahun 2019. Artinya dalam 4 tahun terakhir, laba perusahaan turun sekitar 50%. Kita masuk dari aspek dividen. Saham TOTL ini konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Nah, dengan data dividen tadi, perusahaan punya yield sekitar 8,2%. Angka ini bisa dikatakan tinggi jika dibandingkan dengan dividen saham-saham besar seperti BCA, BRI, Mandiri, ataupun saham second liner yang bergerak di bidang yang sama. Kemudian kita lihat PER dan PBV-nya. Perusahaan punya PER 11 kali dengan PBV 0,8 kali. Angka ini berarti bahwa dengan harga saham 302, saham ini dijual lebih murah dibanding modal per lembarnya sekitar Rp356. Bagaimana dengan rasio keuangannya? NPM-nya 3% dengan ROE 7%. Angka ini bisa dikatakan kecil karena perusahaan mengalami penurunan laba. Meskipun terjadi peningkatan penjualan, tapi secara laba rugi mengalami penurunan. Dan teman-teman harus garis bawahi bahwa debt to equity rasionya berada di atas 100%. Artinya jumlah hutangnya jauh lebih tinggi dibanding ekuitasnya. Selain itu, teman-teman juga tadi sudah lihat bahwa dengan saldo kas yang mereka miliki, perusahaan belum bisa melunasi seluruh hutangnya, terutama hutang jangka pendeknya. Dan hal itu bisa dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan analisa. Kemudian kita bahas dari historical harga. Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya sudah turun 58%. Dan saat video ini dibuat, harganya sekitar Rp302. Harga saham itu bisa dikatakan mendekati harga terendah 5 tahun terakhir sebanyak Rp246. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saham TOTL ini sudah turun cukup signifikan. Dan jika melihat harga tertingginya sebanyak 780, terdapat potensi keuntungan yang bisa dikatakan besar. Tapi teman-teman juga harus pertimbangkan apabila saham ini turun hingga 246 atau bahkan turun lebih rendah lagi. Kemudian kita bahas dari historical PBV. Saham TOTL ini punya rata-rata PBV sebanyak 0,95 kali. Dan saat video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,8 kali. Artinya harga pada saat video ini dibuat diperdagangkan lebih rendah dibandingkan PBV rata-ratanya, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Dan teman-teman bisa lihat bahwa saham ini dulunya pernah diperdagangkan pada PBV sekitar 1,3 kali dan pernah turun hingga pada PBV di bawah 0,8 kali, yaitu pada tahun 2020 saat terjadi krisis. Kita masuk kepada kesimpulan. Apakah dengan harga 302 saham TOTL ini menarik untuk dibeli? Menurut saya belum. Kenapa? Karena dengan mempertimbangkan banyak aspek seperti laba 4 tahunnya yang terus mengalami penurunan setiap tahun, bahkan di tahun 2022 labanya sudah turun setengah jika dibandingkan tahun 2019. Perusahaan juga punya total hutang yang cukup besar jika dibandingkan dengan ekuitas maupun saldo kasnya, di mana mayoritas hutang berasal dari hutang jangka pendek dan perusahaan tentu membutuhkan sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya dan tentunya tidak cukup jika mengandalkan hanya saldo kasnya saja. Selain itu, teman-teman juga harus mempertimbangkan bahwa valuasi PBV-nya masih 0,8 kali. Artinya belum terlalu rendah jika dibandingkan dengan saham lain yang punya PBV bahkan di bawah 0,5 kali. Tapi poin plusnya, saham ini sudah mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Dan secara rata-rata, PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV-nya. Untuk itu, apabila teman-teman tertarik untuk membeli saham ini dengan berbagai pertimbangan, maka disarankan untuk dapat wait and see terlebih dahulu. Dan menurut saya pribadi, akan lebih aman jika teman-teman membelinya di bawah harga Rp290. Tapi seperti biasa harus ingat, semua informasi yang saya sampaikan ini bukan rekomendasi. Dan kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.